Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Erma Julifah SPD dari SPNF SKB Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Pada saat pembelajaran jarak jauh, peserta didik mengikuti pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi yang berbasis internet. Mereka melakukannya secara mandiri tanpa pendampingan dari pendidik. Pada masa transisi dari pembelajaran jarak jauh ke pembelajaran tatap muka, peserta didik diharuskan beradaptasi kembali dengan lingkungan sekolahnya. Pada tahun 2022, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional. Di era kurikulum merdeka ini, saya sebagai pendidik harus memiliki strategi pembelajaran dengan menggunakan media dan metode baik untuk pembelajaran tatap muka maupun pada asesmen pembelajaran yang saya lakukan. Pembelajaran tatap muka mulai diberlakukan kembali. Hal ini menjadi semangat baru dan tantangan bagi pendidik dan peserta didik. Pada masa transisi, peserta didik diharuskan beradaptasi kembali dengan lingkungan sekolahnya. Di SPNF SKB Grobogan, saya bertugas sebagai pendidik di program paket B dan pengelola PAUD. Mayoritas peserta didik program paket B di SKB Grobogan merupakan individu yang tidak mendapatkan cukup dukungan dari keluarga untuk memperoleh pendidikan yang layak dan drop out dari sekolah formal. Dengan adanya kodrat alam tersebut, peserta didik menjadi kurang mendapat perhatian dan pengawasan dalam belajarnya, sehingga belajar mereka pun menjadi kurang terkontrol. Sedangkan kodrat zamannya di mana peserta didik lebih tertarik untuk memainkan gadgetnya daripada belajar, sehingga berdampak terhadap minat dan prestasi belajar yang didapatkan. Nah, sebelum memasuki materi, Bu Erma ingin bertanya, apa yang menjadi kebutuhan kalian hari ini? Silahkan bisa dituliskan, maju satu persatu, menuliskannya ke papan tulis. Yuk, siapa yang mau duluan? Sebagai pengampu mata pelajaran IPS, saya harus selalu berinovasi dan berkreasi baik dalam strategi pembelajaran maupun pelaksanaan asesmen. Karena jika diberikan secara konseptual akan cenderung membosankan bagi peserta didik. Bagi peserta didik, asesmen merupakan hal yang menakutkan karena merasa sedang dinilai hasil belajarnya. Oleh karena itu, saya melakukan asesmen berbasis game edukatif yang bernama Moncer Diktara. Dan aku menurutmu Bu, aku sih ditentukan dulu. Ini aku mau permainan perorangan, apa kelompok-kelompokan ya. Jadi berdua bisa, apa berempat ya Mbak? Oh ya, bisa. Monopoli itu kan lebih dari satu orang ya. Nah iya gitu ya Pak. Sebelum digunakan pada asesmen, saya melakukan uji coba terlebih dahulu permainan game edukatif Moncer Diktara pada perangkat komputer saya. MOS, ini MOS ya, MOS. Ada CPU yang berada di samping bawah. Sebelum memainkan game, terlebih dahulu kami melakukan kesepakatan kelas yang harus dipenuhi oleh semua peserta didik. Bu, dapat informasi umum Bu. Oh iya, kalau dapat informasi umum gimana? Ada bacaan dibaca Bu? Nah, dibaca. Itu untuk menambah pemahaman kalian tentang materi. Yuk dibaca. Berdua. 1. Kebutuhan harus segera dipenuhi. Jika tidak akan mengganggu kehidupan, sedangkan keinginan bisa ditunda. Coba, kalau ini berarti klik ini, kalau ini di klik ini. Iya, dapat 2. Salah. Mendapatkan. Nah, selesai semua ya? Sudah
diperbaiki saja. Dengan game ini saya belajarnya lebih menyenangkan dan asik. Top banget buat gamenya. Bagus Bu. Lebih menantang gitu. Kan kalau game-game lain kan lebih condong ke apa tuh namanya, keseruan, tapi ini ada menantangnya gitu. Mengapa saya memilih loncat gitaran? Yang pertama karena sejak pandemi COVID-19, anak atau peserta didik itu sudah terbiasa dengan penggunaan teknologi yang berbasis internet. Yang kedua, selama ini asesmen merupakan hal yang menakutkan bagi peserta. Pendidikan non formal memberikan layanan pembelajaran sepanjang hayat bagi siapa saja yang membutuhkan. Dan di era digital sungguh sangat dibutuhkan inovasi dan kreativitas bagi seorang pendidik atau pamong belajar di SKP. Moncer Diktara solusinya. Anak-anak sekarang tidak takut lagi mendengar kata asesmen. Asesmen sudah tidak mengerikan lagi berkat Moncer Diktara. Sukses Bu Erma dan sukses SKP Grobogan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya sebagai seorang pendidik, cara membuat asesmen seperti ini itu sudah sangat bagus ya. Anak-anak tidak merasa terintimidasi, suasananya menyenangkan, sehingga yang dikerjakan oleh anak-anak itu mencerminkan pemahaman anak-anak secara jujur apa adanya, sehingga hasil asesmen bisa mewakili seberapa besar atau seberapa jauh pemahaman anak-anak terhadap materi. Tetapi sebagai masukan mungkin untuk kedepannya ada tingkatan atau level dari permainan, ada permainan yang ringan, menengah, ataupun yang sulit ya, disesuaikan dengan materinya. Dan ini sebenarnya bisa loh diaplikasikan untuk mata pelajaran yang lain. Jadi oke. Aplikasi Moncer Diktara ini menurut saya menarik karena berbasis dari permainan monopoli yang tentu saja familiar bagi anak-anak. Kemudian ditambah dengan pembelajaran dengan materi yang diberikan oleh Bu Irma itu membuat anak jadi rileks dan seakan-akan bermain. Jadi untuk aplikasi yang diperuntukkan asesmen bagi saya itu juga tepat sekali, karena kata asesmen itu kadang membuat anak tuh kurang nyaman atau malah menjadikan ketakutan bagi mereka. Dan harapan saya untuk Moncer Diktara ini bisa dikembangkan lebih lanjut untuk materi-materi selanjutnya. Ya, insya Allah nanti juga mungkin ada teman-teman yang lain, teman-teman mau belajar yang bisa mengembangkan dengan materi yang lain juga. Seru. Mantul Bu. Keren.